Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semangat semua ya? Ya. Semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Semangat mau belajar? Semangat. Ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Fatimah. Mana Fatimah? Sakit. Sakit ya. Doakan semoga teman kita yang sakit cepat cepat sembuh, cepat sehat. Ya. Tolong ketua kelas ditaikkan. Sami'na wa ata'na. Salaman wa kiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik Nana, semoga dengan doa tadi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, dimudahkan Allah untuk segera dibukakan hati di kita membaca. Tahu tidak arti doa itu? Rabbi sholli sadri. Tahu? Tidak. Baca terus, tapi nggak tahu artinya. Nah, lain kali lihat kan. Kalau tahu baca doanya harus tahu arti, minimal kita tahu pengertian doanya itu apa. Ya, kita baca doa ini apa maksud doanya? Harus paham ya. Jangan baca saja, jangan baca tapi tidak tahu maksudnya. Nah, itu bahaya itu. Ya, dan anak-anak. Jadi untuk pertemuan kali ini materi kita yaitu berkenaan dengan Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Bapak, Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Jadi dalam Islam itu ada paling tidak ada tiga. Banyak sumber hukum dalam Islam itu paling tidak ada tiga. Tapi yang utama itu ada dua berdasarkan hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku tinggalkan. Itu hadisnya ada apa hadisnya? Aku tinggalkan dua pusaka atau dua perkara, dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Nah, ini dia Al-Quran dan hadis. Ya, sudah bisa baca Al-Quran? Sudah lancar? Insyaallah. Nanti Ustaz tes. Boleh? Ustaz minta teman kita aja siap dulu. Ayat Al-Quran pertama turun itu surah apa? Ayat surah apa? 105. Mau bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, bagus. Al-Jasiyah ya. Sudah lumayan bagus. Berikutnya rekan kita Alfa dan Iba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, baik anak-anak, dari bacaan Quran dari beberapa teman kita tadi itu ada beberapa orang yang alhamdulillah sudah lancar, tapi ada juga yang masih belum lancar. Masih harus belajar lagi. Jadi belajar Quran jangan bosan, ya. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia. Kalau kita yang bacanya juga menjadi mulia. Baca Al-Quran itu kalau satu ayat itu dikali berapa? 10. Tidak ada ruginya. Kalau kita baca Al-Quran bukan satu ayat, satu huruf. Alif Lam Mim itu berapa huruf? 3 huruf. Kalau kita baca Alif Lam Mim itu saja, itu kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Rugi tidak? Tidak. Jadi baik anak-anak, coba perhatikan ke depan. Nah, ini penting kita. Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Nanti kita akan belajar tentang Al-Quran dan juga hadis. Jadi untuk pertemuan kali ini kita khusus berkenaan dengan Al-Quran. Nanti ada pengertian Al-Quran, ada nama-nama Al-Quran dan juga fungsi Al-Quran. Tahu pengertiannya tadi apa? Kalau secara bahasa membaca atau bacaan. Itu Al-Quran. Pasti Al-Quran itu kalau dikatakan Al-Quran berarti membaca ataupun bacaan. Itu secara apa? Secara bahasa. Kalau secara istilah, ada yang tahu? Secara istilah, perhatikan depan. Para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Mutawatir tahu bang? Mutawatir. Kan hadis itu kan salah satu syarat hadis sahih itu salah satunya mutawatir, ya kan? Ada hadis mutawatir. Apa mutawatir itu? Tidak tahu? Tidak tahu. Ya. PR itu ya. Kalau tidak tahu mutawatir. Ya. Al-Quran itu pengertiannya adalah kalamullah berarti itu yang punya Al-Quran itu bukan yang membuat Al-Quran itu bukan Nabi Muhammad. Kalamullah, perkataan Allah. Yang membuat Al-Quran ini adalah Allah, bukan dikarang-karang oleh Nabi Muhammad. Itu kalamullah yang dijadikan diturunkan ke dalam hadis Muhammad, diolehkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Di banyak pengertian para ulama membuat pengertian Al-Quran ini sangat banyak. Ini salah satu pengertian yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Membacanya adalah ibadah. Ustaz bilang tadi, kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, yang membaca Al-Quran dapat mendapat pahala 1 juz 10. Ini hadisnya. Apa kata Rasulullah? Bahwa Rasulullah itu tidak mengatakan, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, kata Rasulullah. Tapi apa? Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim 1 huruf. Barang siapa yang baca Al-Quran 1 huruf, maka akan diberi ganjaran pahala 10 kebaikan. Itu Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kalamullah. Jadi bukan ucapan Nabi. Kalamullah berarti Al-Quran itu bukan ucapan Nabi, bukan ucapan malaikat, bukan ucapan makhluk lainnya, apalagi ucapan kita. Ya.
Bukan, apalagi ucapan kita. Yang kedua, Al-Quran itu merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Artinya apa? Mukjizat itu artinya hal luar biasa diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir, artinya disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang rahmat mulia, ya kan? Melalui siapa? Melalui mereka Jibril, bukan Nabi Muhammad langsung. Itu mutawatir, nama itu bukan Nabi Muhammad langsung yang menerima dari Allah, tapi Allah menyampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, terus yang kedua, ini ada nama-nama Al-Quran. Nah, Ustaz tanya dulu, ada yang tahu tidak? Kalau para ulama itu telah menghimpun nama-nama Al-Quran itu kurang lebih ada 50. Tapi sekarang ini kita cuma akan membahas ada 4 nama Al-Quran. Ada yang tahu salah satunya apa? Al-Quran jelas, itu nama yang biasa terdengar kan? Artinya apa tadi? Bacaan atau yang dibaca, itu Al-Quran. Yang pertama, nama Al-Quran itu adalah Al-Quran. Yang kedua, Al-Kitab. Apa arti Al-Kitab? Alkitab ini apa artinya? Yang tahu? Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai kitab Allah, artinya kitab suci Allah. Kitab itu sama bahasa Indonesia. Kitab juga bukan kitab buku atau kitab. Kitab itu berasal dari bahasa Arab. Ya, kitabullah, kitab suci Allah. Ya, bisa juga diartikan yang ditulis karena ayat-ayat Al-Quran itu tertulis dalam bentuk kitab. Terus zaman Nabi dulu Allah menurunkan Al-Quran itu para sahabat menulisnya di mana tempat nulisnya? Di pelepah korma, ya kan? Di apa lagi? Ranting, ya kan? Dahan korma itu, di batu-batu, ya kan? Dulu belum ada Al-Quran seperti mazhab yang kita pegang saat ini. Ya, dia masih dalam bentuk tulisan sahabat di pelepah-pelepah korma. Itu nanti ada masa kodifikasi Quran, nanti yang mengumpulkan Quran itu dimulai dari zaman Khalifah Umar, Utsman nanti, itu yang mengumpulkan Quran. Kalau zaman Nabi tidak, Al-Quran itu masih ditulis di tulang-tulang unta, ya kan? Ditulis di pelepah-pelepah korma, itu Al-Quran dulu. Al-Quran, nama yang kedua adalah Al-Kitab. Nah, ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Nah, tolong bacakan. Isa, tolong bacakan yang depan itu. Ya. Surah Al-Anbiya ayat 10. Yang di depan, nah di depannya ada. Yang di atas. Ya, bacaannya disempurnakan lagi ya. Bisa cuma aslinya kurang panjang. Asli itu berapa panjangnya? 4. 2 harakat. Kalau dari tajwid disebut dengan umat ini. Ya. Ya, disempurnakan lagi bacaannya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fi zikrikum. Kitabah. Ada kitabah itu. Kitaban fi zikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepadamu sebuah kitab. Al-Quran itu disebut juga dengan kitab. Ini nama lain Al-Quran. Terus yang kedua nama Al-Quran dan juga Al-Furqan. Ada yang tahu arti Al-Furqan? Pembeda. Al-Furqan itu adalah pembeda. Maksudnya apa? Membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran itu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang boleh dan yang tidak boleh. Itu Al-Quran.
Dalam Al-Quran yang ketiga ada Al-Quran. Al-Quran itu membedakan ini boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah. Itu semuanya telah diatur dalam Al-Quran. Terus yang ketiga Az-Zikr. Az-Zikir. Kita kan sering zikir. Ya, pernah zikir? Zikir juga banyak baca Al-Quran itu juga bentuk zikir. Apa arti zikir? Pengingat atau pemberi peringatan. Itu zikir. Al-Quran mengandung peringatan-peringatan, nasihat-nasihat serta informasi mengenai umat yang telah lalu. Misalnya dalam Al-Quran itu ada kisah tentang Fir'aun, ada? Tidak. Ada. Dalam Quran itu ada kisah tentang Fir'aun. Apalagi teman Fir'aun itu Qarun, ya kan? Benarannya. Itu sekretarisnya apa? Haman. Itu diceritakan semua dalam Al-Quran. Kisah-kisah ini merupakan peringatan bagi kita yang masih hidup sekarang ini. Jangan sampai kita perangainya sama dengan Fir'aun, ya, yang sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini peringatan. Jangan sampai kita seperti Qarun. Apa kata Qarun dalam Quran itu? Qarun itu kan membangga-banggakan hartanya, bahwa hartanya itu bukanlah dari Allah, tapi harta yang didapatkannya itu adalah merupakan hasil dari jerih payahnya. Itu Qarun, kata Qarun. Berarti Qarun itu tidak bersyukur. Jadi Al-Quran itu telah menggariskan ada peringatan-peringatan yang harus kita lihat dalam Quran itu. Contohnya tentang Fir'aun tadi. Jangan sampai kita seperti sifatnya Fir'aun. Jangan sampai kita nanti sifat seperti Qarun. Kikir iya, sombong iya. Qarun itu kan? Qarun itu kunci apa? Kunci kotak hartanya saja itu yang bawa itu bukan puluhan unta tapi ratusan unta kuncinya saja. Nah, bayangkan berapa. Makanya sering orang tua bilang kalau ada harta-harta yang didapat itu kan orang dari sana bisa dapat harta, makanya disebut harta Qarun. Jadi istilah itu harta Qarun, ya. Terus yang selanjutnya itu ada At-Tanzil. Artinya apanya itu? Yang diturunkan. Maksudnya apa? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang diturunkan Al-Quran itu yang diturunkan bukan Nabi Muhammad yang membuat, tapi Allah menurunkan melalui perantara malaikat Jibril. Ini disebutkan ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Coba baca ini. Coba baca itu. Ya, Asy-Syu'ara, bukan Asy-Syura ya. Ini bilang tadi surah Asy-Syura, bukan Asy-Syura, Asy-Syu'ara, bukan Asy-Syura. Nah, coba bacakan. Rabbil, ya, Latanzilu wa innahu latanzilu Rabbil alamin. Latanzilu, kan ada kata-kata tanzil di situ. Tanzil di situ itu adalah nama lain dari Al-Quran. Sebetulnya dia Al-Quran. At-Tanzil, silakan dengan tanzil di situ. Tanzil apa artinya tadi? Yang diturunkan. Salah satu. Ada banyak itu. Para ulama itu telah menghimpun paling tidak ada 50 nama Al-Quran. Ada Al-Huda, ada As-Sifa. Tapi untuk materi kita khusus kali ini kita akan membahas tentang 4 nama saja. Apa yang pertama tadi? Al-Quran. Pertanyaan baca atau baca. Yang kedua Alkitab artinya
Nah, kitab suci Allah, kalamullah. Nanti kita bilang kitab Allah atau yang tertulis. Itu artinya kitab. Yang ketiga apa? Al-Qur'an. Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Berbeda. Pengertiannya apa? Al-Quran itu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang boleh dan tidak boleh, antara yang haram dan yang halal. Itu sudah bedakan dalam Al-Quran. Yang keempat apa? At-Tanzil. Apa artinya Tanzil? Al-Quran itu artinya, nama lainnya adalah yang diturunkan. Artinya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Ini mengandung pengertian apa? Berarti Al-Quran itu bukan buatan manusia. Bukan buatan manusia. Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Bukan buatan Nabi Muhammad. Jadi diturunkan oleh Allah. Nah, berikutnya di terakhir kita ini ada fungsi Al-Quran. Ya, fungsi Al-Quran itu ada dua. Nanti ada fungsi Al-Quran secara umum, ada juga fungsi Al-Quran terhadap manusia. Fungsi Al-Quran secara umum dan juga fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran secara umum itu ada empat. Yang pertama, perhatikan ya, perhatikan ke depan, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Nah, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang pertama, ini fungsi Al-Quran yang pertama. Artinya apa? Sumber hukum Islam itu ada beberapa. Yang utama itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang pertama itu apa? Ada hadis. Yang ketiga ada apa? Ada ijma, ijtihad, hasil ijtihad para ulama disebut dengan ijma. Sumber hukum Islam yang ketiga ada banyak itu. Tapi yang utama itu ada dua. Al-Quran yang pertama, yang kedua hadis sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Contohnya apa? Saya kasih contoh seperti ini. Kenapa dikatakan sumber hukum Islam yang utama? Karena nanti kalau kita ketemu suatu masalah, suatu permasalahan, satu persoalan yang membutuhkan ketentuan hukum, yang pertama dilihat dulu itu apa? Yang pertama dilihat dulu apa? Al-Quran, hadis, atau ijma? Al-Quran dulu. Kita menemukan satu permasalahan hukum dalam agama. Nah, sumber hukum pertama yang kita lihat dulu untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah Al-Quran. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, kalau nantinya kita buka itu adalah hadis. Terus yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Jadi Al-Quran itu memberikan informasi kepada kita, mengkonfirmasi kepada umat Islam ini tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Banyak di dalam Al-Quran itu. Misalnya sejarah Nabi Musa, ya, sejarah Nabi Musa yang dikejar oleh siapa yang kejar Nabi Musa? Ada dalam Al-Quran itu? Ada. Bukan tidak dituliskan Nabi Musa itu bisa menyeberangi laut. Laut apa yang diseberangi Nabi Musa itu? Laut Merah namanya ya. Ya betul. Betul. Laut Merah itu bisa diseberangi oleh Nabi Musa bersama pengikutnya dari kaum Bani Israel tadi. Itu kan tidak bisa diterima oleh akal. Bisa tidak? Tanpa perahu, berjalan kaki, bisa menyeberangi laut. Laut itu terbelah. Ya kan ceritakan dalam Quran. Al-Quran itu memberikan informasi dan konfirmasi kepada kita tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang selanjutnya, Al-Quran fungsi selanjutnya itu petunjuk manusia di jalan yang lurus tentang berbagai hal. Jelas, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Bukan salah satu nama Al-Quran ada namanya Al-Huda. Apa arti Huda? Huda lintas. Ayat berapa itu surah Al-Baqarah? Nah, ada tahu? Huda lintas bukan Al-Quran itu. Petunjuk bagi manusia itu. Ya, Huda. Apa arti Huda? Iya, petunjuk artinya. Betul tidak dong? Salah satu nama Al-Quran. Ya, petunjuk Al-Huda. Petunjuk manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Al-Quran itu mencakup segala hal.
Mulai dari paling terkecil sampai yang paling besar itu sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Ada ajaran masa lalu itu Injil, Zabur, dan Taurat. Injil itu kitab yang diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Zabur, Nabi Daud. Yang betul? Taurat, Nabi Musa. Cuma bisa katanya. Sini Musa. Mana betul? Nabi Musa. Ya. Taurat, Zabur, Injil, bisa. Jadi dalam Islam itu ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Pertama itu adalah Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Jadi ajaran-ajaran dalam 3 kitab ini kita sebutnya ada pertama Injil, Zabur, dan Taurat. Ajaran-ajaran yang ada dalam 3 kitab ini yang dibawa oleh 3 nabi ini sudah disempurnakan oleh Al-Quran, dikoreksi sempurna. Berarti ajaran yang kurang-kurang, yang ajaran yang terdahulu kepada yang kurangnya sudah dikoreksi oleh Al-Quran. Umat terdahulu ada puasa, ya, ada puasa, minta puasa. Mereka sholat, mereka juga sholat umat terdahulu. Tapi dalam Al-Quran ini sudah disempurnakan perintah-perintah itu, ya. Terus yang terakhir seperti kita ini itu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Ini berdasarkan nama-nama Al-Quran juga. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia ini diambil dari nama-nama Al-Quran, ya. Ada Al-Huda, Al-Furqan, As-Sifa, dan Al-Mau'izah. Al-Mau'izah. Al-Huda apa tadi? Tadi. Al-Huda artinya petunjuk. Bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan. Apa arti Furqan? Nah, mana yang berarti dibedakan dari Al-Quran. Fungsi yang kedua yang ketiga, As-Sifa. Apa arti As-Sifa? As-Sifa itu artinya penyembuh, obat. Al-Quran itu juga merupakan penyembuh. Fungsi Al-Quran juga penyembuh. As-Sifa. Dan terakhir Al-Mau'izah. Al-Mau'izah artinya nasihat atau pengajaran. Nasihat. Dalam Quran itu terdapat nasihat, ada kisah-kisah para nabi, ya kan? Ada kisah-kisah apa lagi? Dalam Quran itu ada kisah manusia biasa seperti Luqman bin Hakim. Dalam Quran kan kisah Luqman bin Hakim. Luqman bin Hakim, Luqman tahu? Ada surah yang nama surah Luqman tahu? Kan ada ustaz kita yang nama Luqman bin Hakim, ya. Dalam Quran itu ada namanya surah Luqman. Itu luar biasa kisahnya. Kalau kita baca kisah Luqman dengan anak itu luar biasa. Di dalam Quran itu terdapat kisah-kisah nasihat-nasihat untuk kita umat Islam, untuk kita umat manusia yang masih hidup ini. Bukan hanya umat Islam, tapi juga orang yang di luar Islam juga mendapatkan apa-apa yang ada dalam Quran ini. Al-Quran ini tidak hanya mengatur kita umat Islam, tapi makhluk, binatang, ya kan, juga diatur dalam Al-Quran. Orang dan Muslim juga diatur bagaimana kita bergaul dengan orang Muslim, ya kan, juga diatur dalam Quran, ya. Nah, ini membuat Al-Quran atau fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Ada Al-Huda sebagai petunjuk, ada Al-Furqan sebagai apa tadi? Furqan pembeda, ada Sifat sebagai penyembuh, ada Al-Mau'izah yang terakhir itu sebagai nasihat, memberi nasihat dan pengajaran kepada kita. Melalui apa? Melalui kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Itu Al-Quran, ya. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas materi kita itu
hadis. Ada pengertian hadis secara bahasa nanti, ada pengertian hadis secara istilah, dan ada juga fungsi hadis dalam Quran. Fungsi hadis dalam Quran Bapak ada di kita pelajari nanti untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk hari ini kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa Qur'atul Majlis.